dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang penyediaan Tuhan bagi umatnya. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah Yehovah Jireh. Dia adalah penyedia. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dan bagaimana Tuhan berurusan dengan bangsa Israel, jasmani merupakan pola yang dipakai oleh Tuhan untuk berurusan dengan Israel rohani, yaitu Anda dan saya, gereja Tuhan. Penyediaan dari Tuhan sangat penting demi penggenapan visi hidup kita. Kita semua punya mimpi, kita semua punya tujuan yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Kita dilahirkan di dunia ini bukan hanya untuk mengurus diri kita sendiri, bukan hanya untuk mengurus lingkungan kecil di sekitar kehidupan kita, tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berdampak luas, berdampak besar. Dan untuk mencapai visi itu, untuk menggapai misinya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita perlu penyediaan dari Tuhan, kita perlu provisi dari Tuhan. Dan ketika bicara tentang provisi, ini tidak hanya berbicara secara jasmani atau berbicara tentang materi, tetapi juga hal-hal rohani yang Anda dan saya perlukan. Pembentukan batiniah kita, pembentukan hidup kita, pemrosesan, pengikisan karakter kita, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga dampak kehidupan kita dapat mempengaruhi lebih banyak orang di sekitar kehidupan kita. Tentunya semuanya demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Ada 4 cara yang Tuhan pakai untuk menyediakan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, Tuhan menyediakan melalui tangan manusia. Tuhan bisa memakai manusia untuk menyediakan bagi Anda dan saya. Dan Tuhan juga memakai manusia. Ada waktunya, ada momennya, di mana manusia dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan bagi bangsa Israel. Kejadian 45, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita buka kedua ayat ini. Ini berbicara tentang Yusuf. Yusuf yang kehidupannya begitu luar biasa dan harus kita teladani tentang bagaimana menjadi orang yang besar. Bagaimana menjadi orang yang mampu melupakan masa lalunya yang penuh dengan keburukan dan memandang masa depan dengan penuh pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan yang dia sembah. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini roh yang luar biasa, ini roh yang harus kita teladani dari kehidupan Yusuf. Ya, ini dia baru dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang merugikan dia, yang meremehkan dia, yang membenci dia, bahkan mengkhianati dia. Tetapi ketika mereka mengalami reunion, mereka mengalami reuni kembali, ya tidak ada jejak kepahitan sedikit pun dari Yusuf. Ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, sekalipun maksudmu jahat, tetapi bukan kamu yang membuat aku ada di tempat ini, tetapi Allah. Ini luar biasa, saudara. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini yang harus kita camkan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan mengangkat kehidupan kita, ketika Tuhan mempromosikan kita, ketika Tuhan memberkati kita. Berkat Tuhan ini bukan dipakai untuk menjatuhkan orang lain, bukan dipakai untuk membalas dendam kita, bukan dipakai untuk melampiaskan hal-hal penderitaan kita yang pernah kita alami kepada orang-orang penyebab penderitaan kita. Yusuf justru dia menyadari bahwa selama ini
saudara-saudaranya, orang-orang di sekitar kehidupannya mereka-rekakan yang jahat bagi dia. Tetapi bagi Yusuf, karena dia percaya bahwa peperangan dalam hidupnya adalah peperangannya Tuhan, maka dia memakai kebesarannya ini bukan sebagai senjata, tetapi sebagai sesuatu untuk menolong orang lain, untuk kebaikan orang lain. Bahkan dia tidak mengingat sama sekali hal-hal buruk yang pernah menimpa dia. Yusuf seketika dipakai Tuhan untuk menyediakan bagi keluarganya. Tuhan memberkati Anda dan saya, supaya Anda dan saya bisa menyediakan bagi keluarga kita. Kita bisa menafkahi istri, anak-anak kita. Kita bisa menafkahi keluarga dan juga menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi ada tujuannya kenapa Tuhan memberkati Anda. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyediakan kebutuhan kita. Bahkan Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau Anda seorang entrepreneur, Anda seorang pebisnis, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi mitra bisnis Anda. Dan bisnis ini akan menjadi sumber yang menyediakan bagi Anda dan bagi keluarga Anda serta orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Kalau Tuhan bisa pakai Fir'aun untuk menyediakan bagi bangsa Ibrani, maka Tuhan bisa pakai orang yang di luar radar kehidupan kita untuk memberkati kita. Karena itu kita harus tetap terbuka. Ya, terbuka di hadapan Tuhan. Dan kita jangan membatasi Tuhan untuk siapa-siapa yang Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Mari Anda buka di dalam Lukas 6 ayat 38, tetapi bahasa Inggris yang dibuka. Ayat ini Anda sudah kenal. Ya, ini tentang memberi dan kamu akan diberi. Tetapi saya mau Anda perhatikan versi bahasa Inggris daripada Lukas 6 ayat yang ke-38. Di sana seringkali ya ini menjadi tidak terterjemahkan dengan baik ke bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Pertanyaannya, siapa yang akan mencurahkan ke dalam ribaan kita? Sudah dibuka bahasa Inggrisnya? Karena di sini ada ditulis, dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tetapi bahasa Inggris dikatakan, shall man give into your bosom. Jadi ketika kita memberi, maka kita akan diberi sesuai dengan takaran, bahkan lebih lagi sampai tumpah keluar. Siapa yang akan memberi? Tuhan akan memastikan ada seseorang yang akan memberi kepada kita, memasukkan, mencurahkan itu ke dalam ribaan kita. Jadi Tuhan ini salah satu Tuhan menyediakan dalam hidup kita. Dia memakai dia memakai manusia, tangan manusia. Ya, jadi ketika kita setia memberi, ketika kita setia menolong orang yang membutuhkan, Tuhan akan memastikan ada orang yang akan memberi kepada kita ketika kita membutuhkan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan ia minum dari sungai itu, yaitu Sungai Kerit. Tuhan mengubah kodrat daripada burung gagak ini yang adalah pemakan daging. Tetapi kodratnya dirubah oleh Tuhan sehingga burung gagak ini menjadi tukang pesan antar makanan daripada Elia. Hari-hari ini ojek online itu menjadi begitu populer. Ya, sangat dibutuhkan ketika kita sudah rindu makanan restoran atau makanan dari tempat lain. Ya, Tuhan memakai burung gagak yang kodratnya adalah pemakan daging, tetapi justru dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Tuhan juga bisa mengubah sifat alami kita, kodrat kita yang seringkali egois, pelit, perhitungan, mau menang sendiri, harus ada untungnya bagi aku kalau aku melakukan sesuatu. Itu semua kodrat manusiawi kita, sifat alami kita
Dan Tuhan sanggup mengubahkan sifat alami kita untuk kita bisa mengalami penyediaan dari Tuhan melalui tangan manusia. Untuk mendapatkan ini kita harus setia memberi. Kita harus mau menolong orang yang membutuhkan. Hidup di bawah kasih karunia membuat Anda dan saya menjadi orang yang murah hati. Dan ini bisa dibuktikan dari dua kisah yang sangat kontras. Dalam Lukas 18 ditulis tentang seorang anak muda yang kaya. Dan dia tanya sama Yesus, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk kerajaan Allah? Dan Yesus memberikan dia hukum Taurat. Kamu harus melakukan semua perintah Allah. Dan dia katakan, aku sudah melakukan semuanya. Tetapi satu hal yang dia tidak sanggup lakukan. Ini orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Seringkali adalah orang yang pelit. Karena ternyata dia tidak bisa memberikan hartanya. Dia tidak bisa melepaskan kekayaannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena anak muda ini hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi berpindah satu pasal. Dalam Lukas 19 ada seorang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Namanya Zakius. Zakius dipakai oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Dan kemudian dijamah hatinya, dia berhadapan dengan kasih karunia. Dan dia hidup di bawah kasih karunia. Apa yang terjadi pada Zakius? Karena dia hidup di bawah kasih karunia. Yang tadinya dia suka malakin orang, suka korupsi, ya suka makan uangnya orang lain. Sekarang dia menjadi pribadi yang murah hati. Dia bilang, aku akan mengembalikan kepada semua orang yang aku rugikan. Haleluya. Jadi sekali lagi, hidup di bawah kasih karunia tidak membuat seseorang menjadi pelit, tetapi justru hidup di bawah kasih karunia membuat kita menjadi lebih murah hati. Peringatan bagi Anda dan saya, Tuhan seringkali tidak mau kita bergantung pada satu orang untuk selamanya. Karena orang itu bukan sumber persediaan kita, melainkan Tuhanlah sumber persediaan kita. Karena itu ketika seseorang meninggalkan hidup Anda, seseorang tidak lagi memberi kepada Anda, tidak perlu dikhawatirkan. Karena memang bukan manusia sumber persediaan kita, tetapi Tuhan. Ya, kalau ada seseorang yang tadinya setia memberi kepada kita, tiba-tiba tidak lagi memberi kepada kita, artinya Tuhan sedang menempatkan kita. Ini waktunya kita masuk masa transisi. Tuhan bisa pakai orang lain. Ini waktunya bagi orang lain memberkati kita. Jadi jangan khawatir kalau ada perjanjian bisnis Anda yang Anda sangat bergantung ya untuk persediaan dalam hidup Anda. Tiba-tiba perjanjian bisnis itu batal. Jangan terlalu dikhawatirkan karena bukan bisnis itu yang mencukupkan kehidupan Anda. Tetapi Tuhanlah sumber persediaan Anda. Haleluya. Kalau ada orang yang meninggalkan hidup kita, artinya kita tidak butuh orang itu untuk mencapai destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, cara Tuhan menyediakan bagi Anda dan saya, Tuhan menyediakan melalui tangannya sendiri. Yang pertama tadi tangan manusia, yang kedua tangannya sendiri. Ini berbicara tentang berkat supranatural. Selama lebih dari 70 tahun, Fir'aun memelihara bangsa Israel. Kemudian Keluaran 1 ayat yang ke-8, Anda bisa baca di sana. Di sana ditulis, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Tiba-tiba situasi berubah dan penyediaan Fir'aun bagi Israel berhenti. Dan di saat-saat seperti inilah kita menyadari bahwa bukan manusia sumber penyediaan kita. Kemudian nantinya di padang gurun Tuhan sendiri menyediakan mana bagi bangsa Israel. Terkadang kita menjadi begitu bergantung kepada pemberian manusia, termasuk pemberian dari perusahaan atau bisnis ya atau karir
ya dalam kehidupan kita terlalu bergantung kepada hal itu, dan saat hal itu putus, saat Tuhan membawa kita masuk ke dalam masa transisi, ya itu seringkali membuat kita khawatir, membuat kita gelisah. Tetapi Tuhan mau katakan di sini, jangan takut, karena Tuhanlah sumber berkat kita. Yang harus kita lakukan adalah Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita harus camkan ini. Karena di sana Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terpenting dalam kehidupan Anda dan saya, kalau Anda merindukan buah dalam kehidupan Anda, kita harus terkoneksi dengan Yesus. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa yang signifikan, yang punya dampak di kekekalan, yang diperhitungkan ketika kita masuk surga, ketika kita berjumpa muka dengan Sang Pencipta, dan mahkota itu dipersiapkan bagi Anda dan saya. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa mempengaruhi banyak orang tanpa Yesus. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Di sana Rasul Paulus menulis, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Haleluya. Jadi sumber kita adalah Tuhan sendiri. Saya tahu manusia itu suka mandiri, suka independen. Bahkan orang-orang yang tidak mau memberi pada pekerjaan Tuhan, seringkali mencari-cari alasan, itu kan usahaku sendiri, itu kan keringatku sendiri. Kalau Tuhan tidak kasih kehidupan, kalau Tuhan tidak lagi menghembuskan nafas itu kepada Anda dan saya, dari mana kita bisa bekerja? Dari mana kita bisa berusaha dan menghasilkan segala sesuatu yang baik? Karena itu patutlah kita selalu mengingat bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Haleluya. Tuhan mau kita tetap bergantung hanya kepada Dia. Ini yang terjadi dalam kehidupan Elia. Ya, kalau tadinya Elia diberi makan oleh burung gagak dan minum dari air sungai Kerit, tiba-tiba dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7, di sana terjadi sesuatu. Sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Pertanyaannya, apa yang engkau lakukan ketika sungaimu kering? Ketika keuanganmu kering? Ketika bisnismu kering? Ketika kesehatan pada satu situasi di mana dia harus kembali kepada sumber kehidupan yang sebenarnya. Dan inilah yang harus Anda dan saya lakukan ketika sungai dalam kehidupan kita mengalami kekeringan, mengalami krisis. Kita harus kembali kepada sumber penyedia hidup kita yang sebenarnya. Sungai Kerit, tapi Tuhanlah sumbernya. Bisnis hanyalah caranya Tuhan, tetapi Tuhanlah sumber Anda. Cara Tuhan bisa berubah, tetapi Tuhanlah sumbernya. Jangan pikir hanya karena alat penyedianya berubah, Tuhan tidak untuk menyediakan bagi Anda. Caranya, alatnya, bejananya, wadahnya, sarananya bisa berubah. Tapi Tuhan kita tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Elia ketika dia ditransisikan oleh Tuhan? Kali ini Tuhan memerintahkan Elia pergi kepada seorang janda di Sarfat. Dan janda itu ternyata hanya memiliki cukup untuk 1 kali makan bersama anaknya. Dan dia katakan, setelah itu kami akan mati. Bayangkan saudara, kalau saja janda itu tidak taat, dia akan kehilangan berkat
yang akan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan keluarganya selama 3,5 tahun ke depan, selama masa kelaparan. Karena itu hati-hati dalam kehidupan kita, karena iblis akan selalu membisikkan kepada kita bahwa memberi itu tidak penting. Buat apa sih kamu memberi? Kamu nggak tahukah uang yang kamu beri itu bisa disalahgunakan? Kamu nggak tahukah bahwa uang yang kamu beri itu seringkali dipakai untuk kepentingan, keegoisan? Bagi saya, itu bukan urusan saya. Bagian saya adalah melakukan firman Tuhan. Selebihnya urusan orang itu dan Tuhan. Urusan gereja itu, kalau dalam hal perpuluhan, urusan gereja itu dengan Tuhan. Bagian Anda dan saya taat kepada firman Tuhan. Jangan kita terlena, jangan kita dibujuk oleh iblis dan berkata memang memberi itu tidak penting. Saya mau katakan memberi adalah satu-satunya cara supaya hati kita tidak dipenuhi dengan keserakahan. Satu-satunya cara untuk mengalahkan keserakahan adalah dengan memberi. Dan memberi artinya kita percaya bahwa Tuhan itu sumber kita. Ini menjadikan hal ini konkret, saudara. Kalau dari tadi saya bicara mungkin abstrak bagi Anda. Ini hanya konsep saja. Tetapi bagaimana mengaktualisasikan, bagaimana merealisasikan dalam kehidupan kita dengan cara memberi. Kita percaya bahwa Tuhan sumber kehidupan kita dengan cara memberi. Bayangkan saudara, satu persembahan janda Sarfat mempertahankan hidupnya dan anaknya selama 3,5 tahun. Kalau saya mau tantang Anda hari ini, kalau Anda kasih persembahan hari ini, hidup Anda akan bertahan, akan mengalami kemakmuran selama 3,5 tahun ke depan. Apa yang Anda akan lakukan? Haleluya, satu persembahan loh. 3,5 tahun, saudara. Saya tidak mau uang Anda. Saya hanya berbicara firman Tuhan. Karena 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19, mari kita baca dan lihat sama-sama di sana. Perhatikan. Peringatkanlah kepada orang-orang yang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Mungkin Anda bertanya dari sini, Anda bilang, aku kan bukan orang kaya. Kalau Anda hari ini punya sandang pangan papan, Anda termasuk orang yang kaya di dunia ini. Karena masih banyak orang yang bahkan tidak terpenuhi 3 kebutuhan pokok ini, saudara. Jadi firman ini untuk Anda dan saya, untuk semua kita. Jangan percaya pada hal yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, memberi, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan membagi. Ada alasan kenapa Anda dibuat kaya raya oleh Tuhan. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya. Keluaran 16 ayat yang ke-14. Kita lihat di sana. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Ini arti kata mana. Mana itu artinya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Orang Israel bertanya-tanya seperti Anda dan saya bertanya-tanya setiap waktu. Apakah ini? Artinya memang perlu waktu untuk mengerti cara-cara Tuhan. Perlu kita membuktikan sendiri dan mengalaminya sendiri untuk bisa mengerti dan memahami jalan-jalan Tuhan.
Banyak orang ingin sukses dan kaya secara instan. Kebenarannya adalah Tuhan seringkali mau kita taat di setiap musim kehidupan. Bukan Tuhan tidak bisa membawa kita secara instan naik, tidak. Tetapi Tuhan tahu kita perlu proses. Tuhan akan memberkati kita lebih seiring dengan meningkatnya ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita lihat satu ayat yang luar biasa. Ulangan 7 ayat yang ke-22. Ulangan 7 ayat yang ke-22 ini adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kehidupan kita, mengangkat kehidupan kita, dan memperluas daerah kekuasaan kita. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Dan dikasih tahu tujuannya, kenapa harus sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Tuhan tahu, semakin kita naik, semakin kita menarik perhatian dari binatang itu. Ketika Tuhan mengangkat kita, kita semakin terekspos dan menjadi target dari binatang itu. Karena itu kita harus waspada ketika Tuhan mengangkat hidup kita, ketika Tuhan memberkati kita dalam finansial, ya, dalam hikmat dan dalam berbagai hal yang baik dalam hidup ini. Kalau kita tidak siap, maka binatang itu akan menerkam dan menelan kita. Binatang apa? Binatang kesombongan, binatang keangkuhan, binatang arogansi, binatang mengandalkan diri sendiri, binatang roh independen dari Tuhan, roh yang mandiri, roh yang independen dari tubuh Kristus, tidak mau lagi terkoneksi dengan gereja. Kenapa? Karena sudah kaya raya, sudah diberkati oleh Tuhan, bahkan menjadi pengkritik dan pencemooh gereja. Punya roh elitisme, elit. Lu gak kelas sama gua, itu elit, saudara. Seringkali orang kalau sudah diberkati oleh Tuhan, makanya Tuhan tuh suka memberkati kita sedikit demi sedikit, supaya jangan binatang elitisme itu, saudara, mengkelas-kelaskan orang. Oh, lu gak level sama gua. Pangkatmu apa sih? Berapa sih uangmu di bank? Mobilmu apa sih? Masih naik motor aja lu mau ngomong sama gue. Itu roh elitisme, saudara. Dan itu harus disingkirkan dari gereja. Egoisme, kehilangan hati hamba untuk melayani, terjerat dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Bahkan beberapa orang yang mulai mengalami promosi dari Tuhan, mereka terlibat dalam persaingan yang tidak sehat dalam kehidupannya, mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena itu ikuti proses Tuhan sedikit demi sedikit, supaya kita tidak ditelan dan diterkam oleh binatang itu. Haleluya. Kembali ke tadi, saudara, Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Sekarang beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Perhatikan di sini, Israel tidak menerima jumlah yang sama. Masing-masing rumah tangga, masing-masing kemah itu menerima sesuai jumlah tanggung jawabnya. Jadi Tuhan memberikan kepada Anda dan saya sesuai dengan ukuran tanggung jawab kita. Ada satu ayat dalam Alkitab dikatakan, ya, much is given, much is required. Kalau Anda diberikan banyak, maka Anda akan dituntut banyak. Sesuai dengan responsibility kita, sesuai dengan tingkat tanggung jawab kita. Karena itu dalam bahasa Indonesia seringkali kata adil. Kata adil ini kalau bahasa Inggris itu ada dua kata. Keadilan dalam bahasa Inggris adalah fair dan just.
Kita seringkali mendengar kata-kata life is not fair. Memang life is not fair. God is also not fair. Tuhan itu juga tidak fair. Tetapi Tuhan itu just. God is just. Dua-duanya diartikan adil. Tapi apa bedanya antara fair dan just? Fair, jadi kalau Anda misalkan punya 2 anak, Anda mau membagikan 10 potong kue, kalau Anda adalah seorang yang fair, Anda akan memberikan kepada setiap anak 5 potong kue. Itu fair. Tapi kalau just, itu beda. Anda punya 2 orang anak, Anda mau membagikan 10 potong kue, Anda akan memberi yang satu 7, yang satu 3. Kenapa? Karena sesuai ukuran body mereka. Sesuai dengan berapa banyak kapasitas yang mereka bisa tampung. Karena itu tidak perlu iri hati kalau orang lain diberikan lebih banyak dari kita. Karena apa? Karena mungkin tanggung jawab dia lebih besar daripada tanggung jawab kita. Jadi kita tidak perlu iri hati, tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Haleluya. Pada waktunya nanti ketika tanggung jawab kita mulai naik, Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Tuhan akan menyediakan sesuai dengan apa yang tanggung jawab kita perlukan. Haleluya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan bukan menurut keadaan ekonomi dunia, bukan menurut keadaan pasar saham dunia, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Semua ini, janji ini diterima oleh jemaat di Filipi karena 5 ayat sebelumnya, di ayat yang ke-15, di sana dikatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Artinya hanya mereka yang memberkati Paulus di dalam perjalanan misinya. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Karena kemurah hatian daripada jemaat di Makedonia, jemaat di Filipi ini, karena itu mereka menerima jaminan dari Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kita mengingat tadi di awal dikatakan bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Tuhan adalah our provider. Dia adalah penyedia kita. Itu diambil dari Kejadian 22 ayat yang ke-14. Ya, sebelum Tuhan disebut sebagai Tuhan yang menyediakan sesuatu telah terjadi sebelumnya, yaitu Abraham mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya. Barulah Tuhan menyatakan dirinya sebagai God, our provider. God, Jehovah Jireh. Haleluya. Tuhan menyediakan bagi Anda dan saya melalui tangan manusia dan melalui tangannya sendiri. Yang ketiga, Tuhan menyediakan bagi Anda dan saya melalui tangan kita sendiri. Ini cara Tuhan yang ketiga. Selama 40 tahun, Tuhan memberi mereka makan, bangsa Israel. Kemudian terjadilah Yosua 5 ayat 12. Di sana dikatakan, lalu berhentilah mana itu. Terjadi masa transisi. Mulai saat itu, bagi bangsa Israel, Tuhan menetapkan engkau hidup di bawah hukum tabur tuai. Engkau harus bekerja. Kalau engkau tidak bekerja, jangan makan. Jangan bermalas-malasan. Bangunlah dan pergilah untuk mendapatkan berkat itu. Tidak bisa hanya santai senantiasa. Seringkali kita berdalih, orang Kristen ini paling pinter berdalih, paling pinter pakai ayat. Tapi seringkali salah konteks. Mereka hanya bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Itu dipakai sebagai dalih untuk bermalas-malasan. Padahal bukan itu maksudnya. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan. Nanti mungkin sesi khotbah yang lain saya bisa jelaskan.
Kemudian seringkali juga orang Kristen mengutip, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya itu konteksnya beda, saudara. Konteksnya sangat-sangat berbeda. Bukan berarti terus kita ya udah malas-malasan, ya udahlah pasif aja, terserah deh Tuhan mau kasih. Aku hidup di bawah kasih karunia. Orang yang hidup di bawah kasih karunia, Paulus juga hidup di bawah kasih karunia, dan dia katakan, aku bekerja lebih giat dari semua mereka. Haleluya. Jadi jangan kita memakai kasih karunia sebagai dalih untuk kita tidak mau bekerja dan berusaha. Kita harus menyertakan Tuhan di dalam usaha kita. Itu benar. Haleluya. Karena itu kita harus terus mengupgrade diri kita. Kita harus terus menambah ilmu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Daniel. Saya teringat Daniel pasal yang pertama ya. Coba saya cari dulu Daniel, karena saya baru teringat ayat ini. Tentang mengupgrade diri. Ya, bahwa Daniel ini kenapa dia bisa menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang berpengaruh di dalam kerajaan sekuler, kerajaan yang bahkan yang berseteru dengan Tuhan, tetapi justru dia dipakai sebagai orang yang berpengaruh di sana. Daniel pasal yang pertama ayat yang kelima. Coba kita lihat Daniel, apa yang dilakukan oleh Daniel sebelum dia menjadi orang yang berpengaruh di setiap kerajaan yang dia layani. Di sana dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka, ini berbicara tentang Daniel dan juga Sadrak, Mesak, Abednego, harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi Daniel bisa menjadi orang yang berpengaruh karena rupanya dia mengupgrade dirinya. Dia harus dipersiapkan, dia harus diperlengkapi. Selama 3 tahun dia harus sekolah bahasa. Dia harus sekolah kerajaan, tentang ilmu-ilmu kerajaan, etika kerajaan, mentalitas kerajaan, bagaimana seorang raja ketika masuk dalam ruangan, bagaimana para pasukan, orang-orang bawahan raja harus menghormati dan segan kepada raja. Semua ini dia pelajari sebelum pada akhirnya dia mengalami promosi dari Tuhan. Tuhan memakai orang yang sibuk. Haleluya. Mari kita buka satu ayat yang saya paling suka. Dan hari-hari ini saya mendengar banyak kesaksian dari Amsal 18 ayat yang ke-16. Ya, karena masa karantina ini rupanya memunculkan banyak kreativitas. Coba dibuka bahasa Inggris. Amsal 18 ayat yang ke-16. Sepertinya terjemahan bahasa Indonesia kurang pas. Bahasa Inggris sudah dibuka. A man's gift makes room for him and brings him before great men. Jadi apa yang membuka jalan bagi kehidupan kita? Bagaimana Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk menafkahi keluarga kita, untuk menjadi berkat bagi orang lain, adalah dengan talenta kita. A man's gift, karunia kita, pemberian dari Tuhan yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan kita. Talenta kita lah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membuka ruang bagi berkat Tuhan tercurah dan membawa kita di hadapan orang-orang besar. Saya suka sekali melihat hari-hari ini khususnya jemaat Mount Hermon yang dengan kreativitasnya mereka mulai tanpa sadar ternyata mereka bisa masak masakan yang enak, dan ketika dijual ternyata laku. Itu sesuatu yang memuliakan Tuhan. Itu yang sesuatu yang Tuhan mau kita pakai dalam kehidupan kita. Karena kita memang sudah diperlengkapi. Pertanyaannya, kita mau asah atau tidak? Kita mau pakai atau tidak? Orang seringkali pikir bahwa bekerja keras itu kutuk.
Karena mereka mengutip Kejadian 3 ayat yang ke-17. Ketika Tuhan berfirman kepada manusia pertama di Taman Eden ketika mereka jatuh dalam dosa. Engkau akan bekerja keras, engkau akan berpeluh dan lain sebagainya. Sehingga dalam pemikiran orang Kristen pun, bekerja keras itu kutuk. Tapi kalau Anda kembali ke Kejadian 2 ayat 15, sebelum kejatuhan, apa yang terjadi di sana? Rupanya sebelum Tuhan memberikan Adam seorang istri, Tuhan memberi Adam pekerjaan. Haleluya. Kita tidak harus ada dalam krisis terus-menerus kalau kita memakai potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena cara yang ketiga yang Tuhan pakai untuk menyediakan bagi kita adalah melalui tangan kita sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan juga menyediakan dalam hidup kita melalui tangan musuh kita. Bukan hanya tangan manusia yang baik kepada kita, bukan hanya tangan Tuhan sendiri, bukan hanya tangan kita sendiri, tetapi Tuhan memakai tangan musuh untuk menyediakan bagi kita. Coba dibuka Bilangan 14 ayat yang ke-9 bahasa Inggris. Bilangan 14 ayat yang ke-9 bahasa Inggris. Di sana berbicara tentang ada 12 pengintai diutus ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka kembali dengan 2 laporan yang berbeda. Sampai hari ini pun masih banyak orang yang fokus pada raksasa ketimbang penyediaan dari Tuhan. Mereka khawatir, mereka gelisah, mereka takut terhadap raksasa, masalah dalam kehidupan mereka. Padahal di sini dikatakan, perhatikan, ini perkataan dari 2 pengintai yang mempunyai jiwa yang berbeda, roh yang berbeda. Dikatakan tentang raksasa-raksasa di tanah perjanjian. They are bread for us. They are bread for us. Mereka itu roti. Mereka itu makanan kita. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dikatakan di sana kita akan telan habis mereka. Kenapa? Karena mereka adalah makanan. Jadi masalah itu adalah makanan dalam hidup kita. Ya, problema itu adalah makanan, nutrisi dalam hidup kita yang membuat roh kita sehat, yang membuat jiwa kita semakin kuat, pikiran kita semakin fokus, bahkan menjadi semakin cerdas. Kita tahu bagaimana menyelesaikan berbagai masalah. They are bread for us. Ada kalanya Tuhan ingin kita mendapatkan nutrisi dari para pembenci kita. Orang-orang yang memfitnah kita. Orang-orang yang suka ngomongin yang gak benar tentang kita. Mereka adalah makanan kita. They are bread for us. Jangan lihat mereka sebagai raksasa. Lihat mereka sebagai roti yang harus kita telan, yang harus kita makan supaya tubuh kita menjadi kuat. Melalui berbagai serangan mereka, serangan di medsos, ya kan, serangan cemooh, penghinaan, ya, perusakan nama baik dan lain sebagainya. Kalau hidup Anda mengalami serangan, itu ada 2 maknanya. Yang pertama, Anda diserang karena Anda bernilai dan Anda memiliki sesuatu yang sangat-sangat penting sehingga orang mau begitu mengurusi hidup Anda dan mau menyerang Anda, mau menjatuhkan Anda. Jangan takut dengan orang yang ngomongin di belakang Anda. Ada alasan kenapa mereka ada di belakang. Artinya Anda ada di depan mereka. Haleluya. Anda sudah lebih maju dari mereka. Makanya mereka ngomonginnya di belakang. Haleluya. Amin. Yang kedua, Anda diserang, artinya Tuhan menyediakan berkat yang besar di balik serangan itu. Kalau kita lulus ujian, kalau kita tetap taat, kita tetap menyembah, kita tetap berdiri teguh, dan kita tidak menyerah. Ya, kita boleh marah sebentar, tetapi kita tidak terus-menerus marah dan menjadi pahit hati, tetapi kita bangkit kembali. Maka Mazmur 23 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, Tuhan menyediakan
hidangan bagiku di hadapan lawanku. Haleluya. Tuhan tidak menunggu hidup Anda tenang, kesehatan Anda prima, baru Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Terkadang di tengah kegalauan hidup Anda, di tengah pergumulan hidup Anda, di tengah penderitaan hidup Anda, Tuhan menghidangkan makanan. Tuhan menyediakan roti nutrisi bagi Anda dan saya yang akan menguatkan kita, yang akan mengubahkan sikap kehidupan kita. Karena itu, mari kita waspada terhadap sikap kita pada musuh kita sekalipun. Jangan kutuki masalahmu, jangan kutuki orang lain yang menghina engkau. Ya, Mikael pun dalam Yudas, kalau tidak salah ayat berapa itu, ayat 9 atau 10 ditulis di sana, Mikael pun tidak berani mengutuki, tidak berani menghakimi iblis. Bayangkan ini seorang penghulu malaikat, di archangel, ya, malaikat yang luar biasa, Michael. Ya, dia tidak berani menghakimi iblis. Siapakah Anda dan saya? Kita suka mengutuki orang lain, suka ngomongin orang lain yang gak benar. Tuhan sedang menyediakan bagi kita ketika kita menghadapi masalah. Tuhan menghidangkan di hadapan kita makanan untuk kedewasaan, untuk hikmat, untuk hal-hal baik yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya akan tutup dengan 2 Korintus 9. Jadi ada 4 cara Tuhan menyediakan bagi kita. Yang pertama, melalui tangan manusia. Yang kedua, melalui tangannya sendiri. Yang ketiga, melalui tangan kita sendiri. Yang keempat, melalui tangan musuh kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Perhatikan di sini bahwa Tuhan tidak melipat gandakan benih. Ayat ini tidak berkata bahwa yang dilipat gandakan Tuhan adalah benih, bukan. Yang dilipat gandakan Tuhan adalah benih yang ditabur. Jadi kalau Anda tidak menabur benih itu, Anda tidak akan dilipat gandakan. Jadi benih yang Anda terima memang sebagian untuk dimakan, tetapi jangan semuanya Anda makan. Sebagian harus Anda tabur, supaya Anda memberikan kepada Tuhan sesuatu untuk dilipat gandakan. Dia menyediakan benih bagi penabur. Pertanyaannya, di akhir khotbah saya hari ini, apakah Anda seorang penabur? Apakah Anda sudah dan akan memberikan sesuatu yang Tuhan dapat lipat gandakan? Ayat yang ke-6 dari 2 Korintus 9 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 11 dikatakan orang-orang yang menabur itu, mereka dijanjikan bahwa Tuhan akan benar-benar memelihara mereka. Dan ayat 12, bukan saja Tuhan memelihara kita, tetapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain yang menghasilkan ucapan syukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan akan mengaktifasikan 4 cara ini di dalam kehidupan kita untuk menyediakan bagi Anda dan saya.